Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Dari mana sajakah yang sudah menonton video aku? Boleh kirim ya di kolom komentar. Semoga video aku bermanfaat dan menambah energi positif untuk kita semua. Di vlog kali ini aku mau nge-share kegiatanku di hari libur. Setelah seminggu anabulku disteril, aku mau mandikan kedua anabulku agar bulu mereka terhindar dari serangan kutu. Ya, aku kasihan aja kalau mereka sering garuk-garuk karena serangan kutu. Ya, walaupun anabulku suka ngereok saat dimandikan dan tidak tenang, tapi lambat laun mereka bisa menikmati saat dimandikan. Kalau kalian memandikan anabul berapa kali dalam seminggu? Share ya di kolom komentar biar kita bisa berbagi ilmu. Sekalian cerita di video ini anabulku yang warna kuning ini aku temukan di tong sampah, namanya Jonathan, panggilannya Atan. Dia adalah kucing kampung yang kutemukan dari kecil banget sampai besar gini dan manja banget sama aku dan suamiku. Kucingku yang satu ini yang berwarna putih dan motif hitam ini adalah kucing mix Persia, dan ini aku adopsi dari teman suamiku. Kami namai kucing lucu ini dengan nama Awang. Selain manja, dia juga usil, suka manjat-manjat di meja. Alhamdulillahnya Awang dan Atan ini bisa akur banget dan saling menyayangi. Mereka kompak banget loh, bahkan juga saling memandikan alias saling jilat-menjilat. Kedua anabulku ini kutinggalkan di dalam rumah aja karena aku dan suamiku pagi-pagi sudah kerja dan anakku juga sudah pergi sekolah. Umur kucingku ini sekitaran 6 bulan. Berhubung anakku tadi lagi buang air besar, jadi aku mandiin si Awang di taman belakang. Di taman belakang rumah kami ini, kedua anabulku sering bermain dan berkejar-kejaran, dan ini juga tempat santai kami sekeluarga. Selain itu, adanya taman di dalam rumah ini membuat hawa rumah ini terasa sejuk dan adem banget. Ketika menonton videoku, kalian lagi apa nih? Apakah lagi santai, lagi masak, atau lagi bekerja di kantornya? Apapun kegiatannya di luar sana, yang penting kalian tetap enjoy ya nonton videoku dan tidak membosankan. Sambil nonton videoku, kalian boleh sediakan snack atau makanan ringan dan minuman kopi atau teh yang bisa membuat kalian enjoy dan santai nontonin video aku. Ya, beginilah kegiatanku di hari libur, diawali dengan memandikan kedua anabulku dan membersihkan tempat pup mereka agar mereka nyaman saat buang air besar dan buang air kecil. Baru hari ini juga aku berani mandikan kedua anabulku karena aku takut luka mereka saat steril itu jadi basah lagi. Tapi alhamdulillahnya dengan jilatan air meliur mereka, lukanya itu makin lama makin membaik dan mengering dengan sempurna. Sebagai cat lover, pasti kalian tahu bagaimana kita mencintai anabul karena anabul itu lucu dan menggemaskan dan kita bisa menghilangkan rasa stres kita sepulang kerja dan bisa membuat kita happy aja. Si Awang ini lucu banget, saat aku mandikan dia pengen kali mau nyebur ke dalam ember, tapi aku larang, takut dia kelelep aja dalam air. Memelihara kucing ini harus tanggung jawab dan disiplin ya, karena kalau tidak dimandikan mereka akan kutuan dan bisa sakit dan menyebabkan mereka mati. Jadi sebagai cat lovers, makasih kalian tahu bagaimana untuk merawat kucing itu agar mereka itu selalu happy. Di menit ketiga 47 detik aku mau nyapa kalian dari mana aja yang sudah nontonin video aku. Boleh absen di kolom komentar ya agar kita saling bersilaturahmi. Pernah lihat di sosial media istilah mandiin kucing itu atau membuat kucing itu menjadi bersih itu dinamakan grooming. Katanya kalau mau grooming kucing, kondisi kucing itu harus dalam keadaan sehat, tidak boleh diare, muntah, atau suhu badannya tinggi. Suhu normal badan kucing itu di sekitaran 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Tapi kalau ada kekeliruan tentang masalah kucing ini, boleh kalian ingatkan aku di kolom komentar ya. Anggap aja kita saling share, berbagi, dan menambah ilmu pengetahuan tentang seputaran merawat kucing anabul yang kita sayangi. Beralih ke pekerjaan ibu rumah tangga yang lain, aku juga sambil nyuci baju. Nah, di pertengahan nyuci baju, aku mau bilas pakaianku biar terasa wangi. Aku pakai pewangi pakaian. Nah, biasanya ibu-ibu kalau mau bikin pakaiannya itu menjadi seger, pasti pakai pewangi pakaian. Lanjut, karena aku belum masak untuk makan siang untuk keluarga aku mau masak rencananya ayam bakar teflon. Nah, ini simple banget, pasti semua orang, semua ibu rumah tangga pasti bisa bikin. Sebelum masak ayam bakar teflonnya, aku pastikan cuci ayamnya sampai bersih. Aku cabutin bulu-bulu kecil pada ayamnya dan aku buang sisa darah bekunya ya, karena itu akan bikin ayam kita jadi amis. Aku dapatkan resep ayam bakar teflon ini juga dari sosial
media, dan ini juga bermanfaat ya bagi kita semua ya. Jadi nggak ada lagi alasan kita buat malas bikin masakan yang istimewa buat keluarga kita, karena bisa kita dapatkan dari sosial media. Di situ banyak sekali menu-menu atau resep-resep yang gampang banget, satset banget, dan tentunya enak banget. Untuk bumbu marinasinya itu simple banget bun, cuma pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri. Aku mau tambahin sedikit cabai merah giling supaya ada rasa pedesnya dan warnanya juga cantik. Dan aku tambahkan kecap manis. Kalau kalian suka manis bun, boleh tambahkan gula. Tapi kalau memang kurang suka manis, ya udah skip aja gulanya. Tinggal tambahkan garam, micin. Aku nyetok ayamnya tuh ada sekilo, tapi aku mau bakar ayamnya cuma setengah kilo. Setengah kilonya aku ungkep dengan bumbu kuning. Nah ini bisa aku simpan di freezer. Kalau aku mau masak, aku tinggal ambil aja dan tidak perlu dibersihkan lagi. Bumbu kuning ayam ungkep ini aku cuma pakai ketumbar dan kunyit dan sedikit seasoningnya bun. Nah nggak sadar aja ayam bakar teflon aku sudah mateng dan airnya sudah berkurang yang bun untuk ayam bakar teflonnya. Jadi kita angkat aja ayamnya dulu. Kemudian sisa air ungkepannya tadi ini bisa kita tambahkan margarin atau mentega ya bun untuk bahan olesannya. Nah kita masak dulu sampai menteganya itu meleleh dan menyatu dengan bumbu bakaran nanti ya bun. Sesimpel itu bumbunya dan pasti rasanya enak banget. Gak sadar aja sambil kerja kucing aku bulunya sudah kering. Berhubung hair dryernya belum sampai, jadi mereka ngeringin bulunya sendiri. Next, kalau hair dryer aku sudah sampai, karena aku pesan di toko oren ya, pasti nanti aku pakai buat bantu ngeringin bulu anabulku. Ayam ungkep kuningku juga berangsur selesai ya. Jadi ayam kuning ini kalau misalnya aku mau goreng ya bisa digoreng, atau mau di sambal balado ini juga enak. Pasti sudah berkurang bau amis dari ayam ini. Oh ya bunda-bunda, kalau ada resep olahan untuk menu ayam boleh kita berbagi atau sharing di kolom komentar ya. Mana tahu nanti jadi ide menu masakan aku, karena aku suka bingung gitu kehabisan ide untuk menu masakan keluarga aku. Ayam ungkepnya aku simpan di freezer ya biar awet dan tahan lama. Aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah stay dari awal video sampai akhir video, menikmati videoku. Semoga kalian enjoy nontonnya, dan tentu jangan lupa subscribe dan like dan share ya teman-teman. Jadi di hari weekend atau di hari libur ini aku manfaatin untuk masak menu masakan yang istimewa, karena di hari libur inilah kami dapat berkumpul dari pagi sampai malam. Ya begitulah cara kami menikmati liburan. Begitu juga dengan keluarga yang di luar sana, pasti menikmati liburan dengan sangat bahagia. Sayuran selada yang sudah aku cuci bersih tadi aku tata di atas piring ya, biar menambah keindahan saat kita letakkan ayam bakar tadi. Karena kalau terlihat indah pasti makin selera kita mau makannya ya. Bukan begitu bunda-bundi? Nah ini hasil dari ayam bakarnya tadi, menawan dan eksotis banget ya bunda-bundi. Agar kerjaan ibu rumah tangga selesai tepat waktu, aku juga sambil nih jemur pakaian, karena tadi udah selesai ngeringin pakaiannya. Lanjut aku mau jemur pakaian. Teman-teman jangan salpok ya sama jemuran aku dari besi yang bisa diangkat ini ya, karena memang belum ada jemurannya. Jadi aku manfaatin aja sisa besi kanopinya, aku letakkan di pagar. Dan ternyata ini juga kering karena ini terkena paparan sinar matahari, dan cukup membantu aku juga. Mungkin next kalau ada biaya aku mau bikin jemuran yang lebih layak lagi. Doain aja ya teman-teman. Minggu ini ada 3 hari masa aku liburan, jadi aku manfaatin aja buat nyuci baju yang seabrek ini. Jadi pas masuk kerja aku sudah tidak dibebani dengan pakaian kotor lagi. Gimana teman-teman? Kalau teman-teman seminggu nyuci pakaian itu berapa kali? Boleh share di kolom komentar ya, agar kita bisa berbagi. Gak sadar aja kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih ya sudah nonton video aku. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.